Hai, jumpa lagi dengan saya Dudi Halim di channel saya yang baru yaitu iOS Tips. Jadi saya di sini akan men-sharingkan pada Anda semua tentang penggunaan iPhone, iOS seperti iPad juga, atau mungkin Anda mau tanya-tanya tentang MacBook juga bisa, macOS ya. Jadi saya membuat channel ini tidak dibayari oleh Apple ya. Ini adalah sharing kenapa bisa muncul membuat channel ini, idenya apa? Karena banyak teman-teman yang tanya-tanya sama saya. Misalnya mereka adalah ibu rumah tangga atau mungkin ya ibu-ibu yang sudah tua dikasih anaknya Apple, aduh saya nggak bisa pakai gitu ya. Atau mungkin juga Anda salah satu dari mereka ya, misalnya biasa pakai cuma untuk sosmed, terus sekarang lagi social distancing, Anda jadi susah, oh ternyata mau kerja pakai ini juga bingung caranya ya. Jadi Anda bisa lihat ke channel saya ini ya. Saya dulunya kilas balik sedikit adalah salah satu orang yang hatersnya Apple, terus terang. Kenapa? Karena saya suka sekali eksplorasi, saya suka coding ya. Latar belakang saya juga sekolah IT, jadi saya biasanya kalau pakai itu mesti yang bisa saya utak-utak. Contohnya Android, karena Android itu open source, saya bisa ngerut ya, saya ngerut, kemudian dia super user, saya ganti-ganti ringtone gampang, saya bisa edit-edit OS-nya supaya bisa sesuai dengan keinginan saya, lebih cepat, lebih ringan, buang aplikasi yang tidak penting lah, seperti itu ya. Jadi saya dulu sangat-sangat suka hal yang seperti itu. Juga tentunya ada beberapa orang yang suka Android karena bisa install aplikasi bajakan. Oke, jangan jadi salah satu dari itu ya. Kenapa? Karena kita bikin program pasti Anda juga ingin dihargai. Nah, lalu akhirnya saya tahun 2016, karena saya bisa pakai flagshipnya Android, akhirnya saya merasa Android tiap kali update kok selalu tambah lama, tambah lemot. Jadi saya pakai handphone itu adalah untuk bekerja. Jadi benar-benar saya menggunakan handphone itu sampai maksimal. Jadi kalau misalnya saya merasa ini mengganggu, ngetik sebentar aja kalau sudah lemot, terutama Android ya, kebanyakan kalau Anda sudah pakai lebih dari 1 tahun, muncul update-update baru, update OS terbaru, biasanya akan jadi lebih lambat. Nah, sedangkan iPhone, dia bertahan jauh lebih lama. Jadi misalnya sini sekarang ada iPhone SE, yang mungkin Anda tahu ini adalah handphone yang cukup lama ya, 2016, atau mungkin 2015 akhir ya. 2016 dia sudah masuk, kemudian waktu saya coba pun sampai sekarang masih bisa diupdate tanpa menjadi lemot. Jadi masih bisa update OS 13 yang baru dan nanti akan muncul OS 14 lagi. Padahal dulu pertama cuma OS 7. Jadi bayangkan, sudah upgrade sampai 7 kali ya nanti ya. Masih tidak ada penurunan, jadi masih sangat cepat. Oke, jadi kemudian saya rasa kok iOS jauh lebih reliable ya. Saya lihat orang-orang di tempat kerja saya dulu banyak yang pakai iOS, bahkan saya pakai Samsung flagship S6, dia cuma bilang, ih ngapain kamu pakai itu Android, buang aja ke sampah. Wih gila banget ya, masih sampai segitunya. Ternyata saya lihat, saya pakai yang pertama iOS adalah iPad. Jadi saya lihat waktu pakai iPad kok, oh iya enak banget ternyata iPad itu. Sampai sekarang pun tablet Apple adalah iPad ini adalah yang terbaik di dunia untuk tablet ya. Nah, kemudian saya coba pakai iPhone, waktu itu iPhone 5s tahun 2016 Desember saya beli second, dan benar-benar lebih cepat, lebih nyaman daripada S6 saya, gila banget ya. Padahal speknya kan tinggi banget tuh S6. Nah, S6 Edge waktu itu. Kemudian saya merasa waktu memori tinggal dikit pun iOS sama sekali tidak lemot, tetap sangat-sangat nyaman sekali digunakan. Nah, jadi saya pikir kenapa kok saya tidak coba aja untuk membuat istri saya juga pakai gitu ya. Saya mau beli Mac tapi nggak ada uangnya. Terus terang Mac sangat mahal sekali. Dan akhirnya pada 2019 ini, bulan Februari, jadi ini juga yang membuat channel numerologi saya agak sedikit terhambat gitu. Kenapa? Karena saya waktu ada bulan Februari itu saya diterima di Apple Academy Developer di Universitas Ciputra tahun 2019. Terima kasih banyak banget dengan Apple Academy, karena saya bisa belajar banyak hal tentang Apple. Apple itu apa, kok bisa keren banget gitu ya. Nah, jadi saya bisa bagi-bagi tips seperti ini juga untuk Anda-Anda yang merasa punya device Apple tapi belum maksimal. Nanti bisa lihat channel saya ini, stay tune ya. Nah, nanti saya akan kasih Anda beberapa tips yang mungkin simpel-simpel, sederhana, misalnya bikin Apple ID gimana, atau mungkin ada Anda butuh tips yang lain, Anda silahkan komen aja di bawah. Ya, jangan lupa juga like dan share channel ini, siapa tahu teman Anda banyak yang butuh ya. Nah, kemudian saya akan cerita sedikit juga kenapa kalau saya merasa sekarang saya lebih bisa menggunakan iPhone. Oke, jadi iPhone yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda.
iPhone-nya sekarang ini lebih mudah digunakan daripada iPhone yang dulu. Kenapa? Karena ada perubahan di iOS juga. Jadi seperti yang kita lihat, zaman dulu tidak ada yang seperti ini kan. Jadi ada istilahnya apa namanya, status bar, notification bar, ya kan. Kemudian dulu kalau kita mau kirim-kirim data juga sangat sulit sekali di iPhone, terutama dulu kita cuma pakai Bluetooth saja. Tapi sekarang kalau mau kirim ke ponsel lain kita bisa pakai aplikasi seperti ShareIt ini. Cuma ShareIt sudah lama saya tidak gunakan karena semua saya pakai adalah iDevice. Oke. Kemudian kalau misalnya dulu tidak ada yang namanya files seperti di Android, di sini sekarang ada files. Jadi kalau misalnya kita lihat di files pun dia tidak seperti Android yang begitu banyak files dan folder tersebar di sana, karena Android kan memang open source. Sedangkan di iOS ini semua folder adalah sesuai dengan aplikasi masing-masing. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau misalnya Android itu adalah file Anda bertebaran di sana seperti layaknya Windows yang storage-nya terbuka bebas. Tapi kalau di iOS semua bergantung pada aplikasi apa yang Anda install. Contohnya kalau misalnya itu adalah Numbers, berarti cuma aplikasi yang Numbers saja yang ada di sana. Begitu pula Keynote, semua ada di sana. Ya, ini ada foto saya juga. Juga file-file apa saja yang ada di sana. Ini adalah on my iPhone ya. Kemudian ada iCloud Drive juga ada. Kita bisa search semua di sini. Bahkan Anda bisa bikin sendiri. Ini adalah tugas misalnya. Jadi sekarang kita lebih mudah untuk mengoperasikan file dan folder di iPhone. Lalu bagaimana dengan istilahnya penyimpanan file? Karena bergantung pada aplikasi masing-masing, kita bisa lacak dia di setting. Jadi Anda buka setting, lihat di general, kemudian lihat di iPhone storage. Di sini kelihatan jelas berapa banyak aplikasi itu menyimpan file Anda. Jadi bisa kita rampingkan. Contohnya seperti WhatsApp. Kan banyak grup tuh. Teman-teman juga kadang ngirim-ngirim file-file foto atau apa tidak jelas itu ya, kadang-kadang masuk sendiri, apalagi kalau Anda buka semua, dia punya penerimaan file, ada gambar, ada video masuk tiba-tiba. Anda lihat di sini kan besar sekali, aplikasinya sendiri kecil aja, cuma 63,7 mega, tapi dokumen dan datanya bisa sampai 8,56 giga. Kenapa? Karena semakin banyak grup yang mengirim Anda file macam-macam, iya semakin baik juga isinya. Oke. Sini juga ada USB Pro. Jadi kalau misalnya Anda dulu sulit sekali mau memindahkan file harus pakai kabel, pakai iTunes ya kan. Sekarang Anda juga bisa membeli yang seperti ini. Ini adalah semacam OTG. Jadi OTG ini ada ya bisa baca memori seperti ini, memori card sekaligus OTG. Ada untuk pasang di iPhone Lightning, kemudian pasang di USB-C, kemudian juga di micro USB. Jadi Anda bisa pakai ini. Nah, mengakses penyimpanan filenya di mana? Anda harus install aplikasi namanya iUSB Pro. Jadi iUSB Pro ini nanti Anda akan copy semua di sini. Ini iUSB, kemudian sebelahnya adalah app. Jadi kalau misalnya Anda punya beberapa file di sini bisa langsung dikirim. Pindahkan aja ke iUSB. Nah, nanti saya akan bahas khusus tentang iUSB. Oke, ini juga bisa akses data apa yang ada di iPhone. Oke, Apple juga sangat menarik di ekosistemnya. Kalau Anda punya iPhone, punya iPad, dan punya MacBook, itu sangat membantu sekali. Mau sharing file sangat cepat, tinggal pakai AirDrop aja, kirim sana aja ke sini, sangat cepat. Kemudian kalau Anda punya Apple TV, bahkan mau presentasi itu cukup pasangkan Apple TV ke TV Anda. Jadi Anda tinggal mirroring aja. Jadi bisa kelihatan presentasi mau dimanapun sangat mudah. Nah, kemudian kalau misalnya Anda juga punya istilahnya file-file yang Anda copy di sini, misalnya Anda copy satu kalimat di WhatsApp, kemudian di MacBook Anda, kalau Anda paste langsung muncul juga apa yang Anda copy di dalam, selama Anda pakai network yang sama. Jadi contohnya saya copy di WhatsApp satu kata, kemudian Anda mau paste ke kata-kata itu ke MacBook juga bisa langsung muncul, tinggal paste aja. Nah, itu salah satu kelebihan ekosistemnya. Nanti masih banyak lagi saya akan bahas khusus tentang ekosistem Apple. Jadi untuk saat ini saya cuma kasih video pembukaan saja. Nanti Anda juga bisa lihat tips trik selanjutnya.
Jangan lupa like dan share saya punya channel yang baru. Oke, terima kasih.